Kang Deddy Mulyadi diminta untuk mengklarifikasi tentang musrembang oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sunroad Channel. Ini satu hal yang sangat menarik nih. Apa sih alasannya Kang Deddy diminta pertanggungjawaban sehingga menjadi walk out dari sidang paripurna? Wah, ini kan baru nih di Jawa Barat. Dari sejak awal saya lahir sampai sekarang baru hari ini denger walk out. Nah, mantep kan? Iya, mantep. Tapi harus tahu alasannya. Apa sih kenapa jadi walk out gitu? Kalau walk outnya untuk rakyat, bagus. Oh kan ini juga untuk rakyat, mudah-mudahan. Tapi kita lihat ya, kenapa sih Kang Deddy minta untuk mengklarifikasi dan sampai segitunya walk out? Tetapi netizen sekarang ini justru pada seneng ini. Seneng, udah aja walk out, jangan balik lagi katanya gitu. Nah, tapi gini nih, sahabat Kang Obing, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, dari sejak Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi menunjukkan bagaimana anggaran itu terjadi, rakyat sudah banyak simpati terhadap Kang Deddy. Ini untuk hal yang berhubungan dengan anggota dewan. Ketika itu dibuka, kan banyak orang yang nyanyi kiri kanan, wah Kang Deddy itu tidak berpihak pada pesantren. Kang Deddy itu wah banyak sekali. Tetapi setelah dibuka yang sebenarnya dan jadi sebuah isu hibah, akhirnya apa? Mingkem, nggak ada yang ngomong lagi nih. Mingkem, ya, nggak ada yang ngomong lagi, bingung. Bahkan tidak ada yang ngusut juga, tidak ada. Nah sekarang ini dia bilang tentang di musrembang itu DPR tidak dibawa-bawa. Wah, tapi kan dari Pemprov Sekda udah mengungkap ini udah disetujui oleh atau udah dilihat oleh Mendagri dan boleh katanya. Apa sih dalamnya? Kalau hubungannya dengan itu, dalamnya itu berhubungan dengan anggaran. Kan Kang Deddy ngomongnya gini, kalau berhubungan dengan anggaran itu banyak yang kotak-katik tentang anggaran. Makanya banyak hal yang digeser-geser. Yang pertama, yang dana 1,2 triliun sekarang itu digunakan untuk ya digeserkannya itu. Yang pertama itu 361 miliar itu untuk PJU. Wah. Yang keduanya 300 sekian, 300 berapalah itu untuk sekolah termasuk RKB. Dan 20 miliar kalau nggak salah 25 miliar itu untuk membangun gapura. Ini yang pertama diungkap. Ketika yang pertama diungkap ini ada anggota dewan yang ngomong, wah saya tidak diajak-ajak, harusnya runding dulu, harusnya ini gitu. Dan bahkan sudah menentukan juga Kang Deddy itu dengan staf-stafnya di daerah mana sih yang akan dikembangkan itu. Wah ini. Nah dari situ tentunya ada lagi hal lain, yaitu dana yang berhubungan dengan TIK. Istilahnya gini, ada dana, ada anggaran yang tidak nyentuh ke masyarakat. Kang Deddy berpikiran, ya kalau dari saya melihat dari pernyataannya dia kemarin,
waktu diwawancara oleh wartawan. Dia bilang gini, kan dana itu tidak kurang menyentuh kepada rakyat, maka digeserkanlah untuk pembangunan ruang kelas. Nah, yang 1,7 itu, ya 1,7 triliun itu kebanyakan kan buat IT, buat kayak TV besar itu di sekolah. Itu kurang manfaat di sekolah karena banyak yang tidak digunakan. Akhirnya mendingan kelas, mendingan itu. Ya akhirnya wartawan jawab ya bagusan kelas karena sekarang masih banyak yang kurang kelasnya. Nah, tidak diajak juga mungkin untuk itu. Dan ada perkataan lain mungkin yang membuat para anggota dewan itu menjadi cemburu. Cemburu karena Kang Deddy kan sekarang sudah mulai dicintai oleh rakyatnya. Nah sekarang gini, jadi alasan yang sebenarnya itu bisa dilihat oleh rakyat juga. Apa sih maksud daripada walkout tersebut? Ya mudah-mudahan nanti walkoutnya ya niatnya untuk memajukan rakyat, itu luar biasa gitu. Tapi kalau saya setuju aja walkout, kenapa? Karena ini menunjukkan punya sikap gitu, punya sikap bagus. Jadi sikap dari fraksi itu seperti itu ya. Nantinya kan gini, ada kehati-hatian, dari semua. Jadi inilah yang harus kita lihat. Tentunya ini ujung-ujungnya gini, apakah ini akan menaikkan rating atau menurunkan? Saya kira bisa dilihat lah. Kalau ini sikap dari anggota dewan ini benar-benar berpihak pada rakyat untuk memajukan Jawa Barat, nanti insya Allah akan naik. Orang-orang atau rakyat Jawa Barat ini akan lebih simpatik. Tetapi kalau itu tidak berpihak pada rakyat dan rakyat melihatnya, wah ini ternyata tidak berpihak nih, wah itu pasti bakal turun. Ya itu karena sebuah konsekuensi dari sikap yang dilakukan oleh partai. Konsekuensinya ya pasti ke pemilih nanti. Tentunya kalau memang ini penuh dengan keyakinan bahwa ini adalah benar, harus terus berjuang, nggak boleh berhenti. Kang Deddy berjuang, ini berjuang. Jadi dua-duanya kalau merasa benar ya silakan. Sehingga nanti demokrasi di Jawa Barat ini akan lebih baik. Karena kalau diam-diam semua juga bahaya nih. Kalau diam-diam anggota dewannya misalkan tidak ada yang ngomong, diam-diam aja gitu. Kalau diam-diam terus, tidak ada yang mengkritisi, tiba-tiba kan jebol tuh hibah 45 miliar, tidak jalurnya cuma satu tempat. Nah, apalagi itu baru membangunnya, wah itu kan bahaya juga. Nah, intinya rame itu bagus kalau untuk memajukan rakyatnya. Cirinya rame itu berarti ada kemauan, ada ada kegiatan-kegiatan gitu yang bukan biasanya. Jadi kan ada kegiatan yang udah itu mah kegiatan biasa aja, jadi itu tidak akan rame. Tapi ini intinya berarti ini ada kegiatan inovasi yang lebih bagus, makanya jadi rame. Dan semua orang jadi teredukasi. Teredukasinya paham dengan pemerintahannya, paham dengan anggaran pemerintahannya, paham juga dengan pekerjaan anggota dewan, bagaimana cara kerjanya anggota dewan. Wah, ini kan nanti semakin lama itu akan menaikkan Jawa Barat semakin bagus. Sehingga ada persiapan-persiapan untuk anggota dewannya, wah harus persiapan ini, untuk pemerintahnya juga harus persiapan. Ya, jangan sampai ini rame itu karena tidak kebagian kue. Nah, itu kalau gitu bahaya.
kalau ramenya tidak kebagian kue gitu. Kemarin kok diam-diam aja karena kebagian kue. Kalau itu bukan kalau ramenya seperti itu kan bahaya. Jadi niatnya diluruskan lagi semua, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, salam sukses dari Kang Obing.